Halo, Assalamualaikum. Jadi di kesempatan kali ini, mari kita membedah irisan seru antara inovasi keuangan digital dan hukum syariah dalam tinjauan akademik yang cukup singkat ini. Sering kita dengarkan sebuah hukum positif itu selalu berjalan tertatih-tatih atau tertinggal di belakang pesatnya disrupsi teknologi. Nah, disrupsi teknologi ini kadang memunculkan jeda. Jeda ini memicu vacuum of law atau kekosongan hukum, karena sebuah adopsi massal itu selalu mendahului regulasi yang dibuat secara spesifik. Nah, untungnya syariat Islam itu punya murunah atau yang sering kita sebut dengan fleksibilitas. Fleksibilitas inilah yang secara akademis itu mampu merespon rumitnya sebuah fenomena ekonomi digital yang ada saat sekarang ini. Fokus kita hari ini membahas problematika hukum dengan analisis 4 pilar fintech dan penyusunan legal opinion sebagai luaran akademik. Pertama, kita berbicara tentang P2P lending syariah. Apakah P2P lending syariah ini murni sebuah inklusi keuangan atau malah jebakan riba digital tanpa kita sadari? Prakteknya, apakah benar ada pembagian risiko secara adil atau hanya sekedar formalitas? Mereka menggunakan istilah kearab-araban saja. Tujuannya ya untuk menutupi bunga dan mencekik masyarakat. Lanjut ke kripto. Aset desentralisasi ini itu benar-benar mendisrupsi keuangan global. Karena memang tidak ada kontrol dari bank sentral manapun terkait ini. Di sini kemudian muncul perdebatan teologis di antara para ulama. Negara mungkin mengakuinya, tapi bagaimana dengan risiko spekulasi ekstrim atau yang kita sebut dengan horor itu? Jadi pertanyaannya nih, apakah sistem blockchain ini cukup melegitimasi kripto sebagai mal mutakawam atau harta bernilai yang ada dalam syariat tentunya, begitu ya. Kemudian sekarang kita membahas tentang pay later. Skema beli sekarang dan kita bayar nanti ini apakah sudah sesuai dengan maqasid syariah? Ini yang penting. Atau justru malah mengeksploitasi, yaitu meningkatkan gaya hidup konsumerisme, meski secara fatwa membolehkan, kita tetap wajib kritis. Jangan sampai fitur ini hanya kemudian menjadi alat eksploitasi hutang piutang. Selanjutnya, beda sekali dengan pay later kan? Di mana instrumen keuangan securities crowdfunding ini atau skema patungan online ini justru hadir menghidupkan kembali semangat ta'awun atau tolong-menolong komunal. Bayangkan, teknologi dengan skema ini itu menjadi alternatif pendanaan yang cepat dan hemat, meningkatkan percepatan teknologi. Kita bisa gotong royong, membiayai UMKM. Kemudian akar rumput itu bisa memutus dominasi dari para pemodal raksasa atau kita sebut dengan big company itu. Nah, keempat fenomena digital tadi wajib kita bedah tuntas menggunakan kerangka konseptual syariah yang tentunya sangat ketat. Kemudian untuk menjembatani teori dan praktek luaran proyek akademik kita kali ini, tugas kalian adalah menyusun legal opinion yang komprehensif. Tugasnya jelas, pilih satu dari keempat sektor tadi, lalu kemudian kita bedah secara kritis menggunakan kasus yang ada di lapangan, yang tentunya sering kita temukan dalam kehidupan kita. Jadi kalian harus menyusun analisis putusan-putusan peradilan agama bersandar pada dalil-dalil yang kuat, kemudian disandingkan dengan pasal 49 huruf I Undang-Undang Peradilan Agama. Opini hukum akademik ini wajib diunggah ya nanti ke media sosial, kemudian agar memberi dampak literasi langsung secara luas ke publik. Pastikan nalar akademis kalian nanti itu memihak kepada keadilan. Dan menurutmu, mampukah regulasi syariah kita ini benar-benar bisa menundukkan dominasi algoritma keserakahan digital?